Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zizi Abidin dengan NIM 101092400026. Nah, di sini saya akan menjelaskan di pertemuan satu pada matkul teknik pengukuran dan akuisisi data. Nah, di pertemuan yang pertama itu ada besaran dan konsep pengukuran. Yang pertama ada proses pembandingan. Pengukuran adalah kegiatan atau proses membandingkan secara kuantitatif antara standar yang telah ditentukan sebelumnya dengan yang diukur. Jadi ini seperti ini. Pertama itu yang diukur itu masuk di dalam proses pembandingan atau pengukuran standar dan selanjutnya yang terakhir ada hasil pembacaannya. Selanjutnya, standar pembandingan harus memiliki karakteristik yang sama dengan besaran yang akan diukur. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui sebelum melakukan proses pembandingan. Yang pertama, mengetahui besaran yang akan diukur. Yang kedua itu hukum fisika yang berkaitan dengan besaran tersebut. Yang ketiga, spesifikasi alat ukur yang akan digunakan. Yang keempat, ada proses pengukuran termasuk tahapan yang akan dilakukan. Kelima, ada kualifikasi operator atau pelaksana pengukuran. Yang keenam, kondisi lingkungan. Pengukuran merupakan elemen dasar dalam setiap proses pengendalian atau dalam kurung kontrol proses. Yang selanjutnya dibutuhkan penyimpangan dalam kurung error, pengukuran antara unjuk kerja nyata dengan yang diharapkan. Jadi eh, apa ya, untuk pasti ada error-errornya. Jadi pengukuran antara untuk kerja nyata dengan yang diharapkan dibutuhkan penyimpangan. Bukan penyimpangan itu eh, untuk antisipasi error gitu. Ya itulah. Selanjutnya, masalah teknik pengukuran adalah menentukan pengaruh sistem pengukuran dan sistem pengendalian dalam bentuk hubungan fungsional yang terdapat di antara besaran fisis. Contoh, seorang engineer harus memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar berbagai jenis instrumen yang dibutuhkan dan menentukan variabel fisis apa yang diukur. Selanjutnya ada besaran dan satuan. Besaran terdiri dari tiga jenis, yaitu besaran pokok, besaran tambahan, dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok itu besaran yang tidak bergantung pada besaran lain. Untuk yang kedua, besaran tambahan itu besaran yang melengkapi besaran pokok. Untuk yang terakhir itu besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Gitu. Selanjutnya, besaran dalam variabel pengukuran. Yang pertama ada variabel panas, itu terdiri dari suhu, panas jenis, dan energi kalor. Yang kedua ada variabel gaya, yaitu gaya, torsi, dan tekanan. Untuk yang ketiga ada variabel kelajuan, yaitu adalah ada aliran, kecepatan, dan percepatan. Yang keempat ada variabel kuantitas, yaitu berat dan massa. Yang kelima ada variabel sifat-sifat material, kerapatan, humidity, dan viskositas. Yang keenam ada variabel listrik, yaitu tegangan, arus, tahanan, konduktansi, kapasitansi, dan impedansi. Nah, ini untuk contoh-contoh besaran dan satuan. Ada besaran pokok, itu ini ada satuan, ada dalam satuannya, dan ada dimensinya juga, ada notasi satuan, gitu-gitu. Ada lambang satuannya, gitu. Nah, satuan adalah pernyataan untuk menyatakan ukuran dari suatu besaran. Contoh, sistem satuan metrik dan British. Sistem internasional menggunakan satuan matriks.
Selanjutnya satuan matriks ada dua, yaitu sistem MKS, yaitu meter kilogram second, dan sistem CGS, yaitu sentimeter gram dan second. Second. Selanjutnya dimensi. Dimensi adalah suatu bentuk penulisan formula fisika dengan menggunakan besaran-besaran pokok. Dimensi dari suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran pokok. Dimensi suatu besaran dinyatakan dengan notasi tanda kutip huruf besar dalam tanda kurung besar. Contoh, massa itu dimensinya M besar dan panjang dimensinya itu L besar dan waktu dimensinya T besar, suhu dimensinya apa ini theta dan arus listrik dimensinya itu I besar, intensitas cahaya dimensinya C besar dan jumlah zat yaitu N besar. Nah, ini untuk dimensi contoh untuk kecepatan itu V sama dengan M per S menjadi L per T sama dengan L T min pangkat min 1. Selanjutnya percepatan itu A sama dengan M per S pangkat 2 menjadi L per T pangkat 2 sama dengan LT pangkat min 2. Gaya sama dengan F sama dengan M kali A sama dengan KG dikali M per S pangkat 2 menjadi M L per T pangkat 2 sama dengan MLT pangkat min 2. Daya P sama dengan FV sama dengan dalam kurung KG M per S pangkat 2 dikali M per S menjadi ML per T pangkat 2 ini dalam kurung maksudnya M per LT pangkat 2 sini L per T sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 3. Soalnya momentum itu P sama dengan M V sama dengan KG M per S menjadi M L per T sama dengan M L T min 1 pangkat min 1 maksudnya. Ini ada alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja manusia dalam melakukan proses pengukuran. Jadi tanpa ada alat ukur ini ya kurang bisa untuk mengukur apapun gitu. Jenis-jenis alat ukur. Yang pertama, yang ke satu ada alat ukur dimensi, yaitu ada jangka sorong, mikrometer, balok ukur, filler gauge. Dan yang kedua ada alat ukur massa, yaitu timbangan dan komparator. Yang ketiga ada alat ukur mekanik, yaitu tachometer, torsimeter, dan stroboscope. Yang keempat ada alat ukur fisik, itu yaitu ada gelas ukur, densitometer, viskosimeter, flowmeter. Yang kelima ada alat ukur listrik, terdapat voltmeter, ampermeter, dan multimeter. Yang keenam ada alat ukur suhu, itu termometer dan termostat. Ini untuk contoh-contohnya, ini untuk fungsinya. Kita langsung ke ini, terdapat akurasi dan presisi. Nah, apa sih akurasi itu? Akurasi itu adalah beda maksimum antara penunjukan instrumen dengan nilai sebenarnya. Akurasi berdasarkan pembacaan. AC A, ACC sama dengan ini V, VR min VA per VA dikali 100%. Dan untuk akurasi berdasarkan skala penuh itu VR min VA per VFX dikali 100%. Dengan VR yaitu hasil pengukuran. Dan untuk yang
VA itu harga atau nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Untuk VFX yaitu batas aras atau skala maksimum instrumen. Misalnya pengukuran tekanan dengan skala maksimum 100 kPa yang memiliki ketelitian 1% skala penuh, maka kemungkinan error yang terjadi yaitu hmm, plus minus 1/100 dikali 100 kPa sama dengan plus minus 1 kPa gitu untuk contohnya. Selanjutnya ada ketepatan precision atau presisi. Ketepatan adalah kemampuan instrumen dalam menghasilkan atau menunjukkan ulang pembacaan alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek yang sama di tempat yang sama serta dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketepatan sama dengan V ini VRM. VRM min VR per VA dikali 100%. Dengan VRM sama dengan penunjukan maksimum atau minimum. Dan untuk VR sama dengan harga rata-rata pengukuran. Dan untuk VA nilai sebenarnya. Contoh, suatu instrumen digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang nilai sebenarnya 100 volt. Hasil pengukuran yang dilakukan sebanyak 5 kali didapatkan hasil sebagai berikut 104, 103, 105, 103, dan 105 volt. Nah, penyelesaiannya yaitu akurasi berdasarkan skala pembacaan. C sama dengan 105 min 100 per 100 dikali 100% sama dengan 5% sama dengan 5 volt. Untuk yang ketepatan 105 dikurangi 104 per 100 dikali 100% sama dengan plus 1% dalam kurung plus 1 volt. Dan untuk yang ini 103 dikurangi 104 per 100 dikali 100% sama dengan min 1% dalam kurung min 1 volt. Jadi ketepatan alat ukur tersebut yaitu plus minus 1% atau plus minus 1 volt. Itu. Selanjutnya ada kalibrasi. Kalibrasi merupakan prosedur pengujian kemampuan pengukuran suatu instrumen. Kalibrasi dilakukan eh, dengan cara membandingkan alat ukur yang diperiksa dengan standar ukur yang relevan dan diketahui lebih tinggi nilai ukurannya. Manfaat kalibrasi untuk menurunkan error. Yang pertama, untuk yang kedua meningkatkan akurasi instrumen. Biar akurasinya itu tepat kayak gitu-gitu. Yang ketiga menentukan skala instrumen. Selanjutnya, nilai terukur dalam kalibrasi dapat dipantau untuk memberikan tindakan yang tepat. Jika penyimpangan atau error yang terjadi sudah di luar batas toleransi yang diizinkan terhadap spesifikasi standar alat ukur. Untuk prosedur kalibrasi, ada 3 cara kalibrasi pada suatu instrumen, yaitu dengan membandingkan instrumen terhadap satu standar primer, dalam kurung berada di badan standar nasional. Yang kedua, ada standar sekunder, instrumen yang memiliki akurasi lebih tinggi. Yang ketiga, ada besaran masukan yang telah diketahui nilainya. Selanjutnya, contoh flowmeter dikalibrasi. Yang pertama, membandingkan dengan flowmeter yang memiliki badan standar nasional. Yang kedua, membandingkan dengan flowmeter lain yang akurasinya telah diketahui dan lebih tinggi. Yang ketiga, melakukan pengukuran secara langsung terhadap sejumlah fluida yang sudah diketahui volumenya dan mencatat waktu alir fluida tersebut. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.